warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Buat teman-teman yang belum kenal aku, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku Zara Maulidia. Ini adalah konten channel YouTube aku, di mana konten ini berisi sebanyak-banyaknya cerita, baik itu dari cerita rakyat, urban legend, ataupun cerita-cerita horor mistis, pengalaman-pengalaman hidup, dan juga cerita-cerita yang pantas kita ceritakan lah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen, tolong di komen, tolong di like, tolong di subscribe biar aku lebih semangat lagi kontennya. Buat teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Salam dari aku. Jadi hari ini aku bakal bahas sebuah pengalaman yang benar-benar aku alami ketika sedang berlibur di kota Jakarta. Tapi bukan ke kota Jakarta sih tujuan liburannya, melainkan ke kota Bandung. Kejadian ini tepat terjadi di tahun 2024 di hari H Lebaran. Kami memutuskan untuk menginap dulu satu malam di Jakarta sebelum kami berangkat lagi ke kota Bandung. Foto yang di aplikasi itu berbeda jauh dengan aslinya. Tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke ceritanya. Jadi kejadiannya ini terjadi di tahun 2024, dimana ketika itu aku dan anakku yang masih berusia 1 tahun serta suamiku memutuskan untuk liburan ke kota Bandung. Karena kami tinggal di Jambi, akhirnya kami memutuskan untuk naik pesawat di hari H Lebaran. Karena kami bawa anak, jadi kami memutuskan untuk menginap dulu satu malam di Jakarta dengan mencari hotel di sekitaran stasiun, biar tidak jauh-jauh lagi menuju ke stasiun. Sebelum keberangkatan, tepatnya ya H-7, aku scroll dulu nih di aplikasi untuk hotel, wisata dan lain-lain. Akhirnya karena memutuskan untuk tinggal di daerah yang dekat stasiun, aku cari dong yang hotel di daerah dekat stasiun itu. Ternyata ada, tidak jauh, jaraknya sekitar 5 menit, 5-10 menit lah ke stasiun. Dengan harga yang cukup murah banget, dengan harga 250.000. Itu kalau di aplikasi sih, walaupun nggak dapat sarapan, tapi hotelnya itu mewah, tempatnya bagus, bersih. Aku yang melihat itu merasa beruntung sekali karena mendapati hotel yang cukup murah dengan fasilitas yang begitu mewah. Baca apa, aku langsung beli, langsung pencet dan beli. Sampai di hari H Lebaran, tepatnya di jam 12 kami berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, nunggu bagasi, makan dulu, selesainya baru pesan aplikasi mobil untuk mengantar ke hotel. Dan sampainya di depan hotel, kami sangat kagum sih melihat ke hotelnya itu sangat besar, mewah. Aku merasa kayak beruntung banget nih, pintar banget nih aku mencari hotel dengan harga 250.000, hotelnya semewah ini. Tapi masalahnya di depan hotel itu tidak ada seorang satpam ataupun orang parkir ataupun orang yang lalu lalang. Sepi, sunyi, dan hening. Aku masih berpikiran positif karena mungkin masih hari Lebaran, jadi banyak pegawainya yang belum datang ataupun memang hari ini cuti nih, libur. Karena sudah sore, sudah capek sampai Jakarta, akhirnya aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke lobi untuk check-in. Satu orang pun tidak juga ada yang berdiri di meja lobby, meja front office-nya itu. Tapi di meja itu terdapat bel, jadi aku tekan dong belnya, cering gitu kan. Tidak ada juga jawaban. Pencet lagi, cering, tidak ada juga jawaban. Akhirnya karena kesal dan sudah capek juga, aku tekan tuh belnya berkali-kali, cering. Tidak berapa lama, keluarlah bapak-bapak parubaya yang memakai baju hotel dan mulai mengucapkan selamat datang, bisa dibantu. Akhirnya setelah melakukan check-in, aku perhatikan dong hotel di lobinya tuh memang mewah karena terdapat tangga yang memutar, besar, mewah, dan juga keramiknya itu bagus. Hotelnya itu besar, ada tempat makannya, ada live musiknya kalau malam ya.
Liftnya aja 4, 2 di kiri, 2 di kanan saling berhadapan. Udah kebayang ya, ini hotelnya bukan hotel lift 1, liftnya 4. Jadi termasuk yang lumayan mewah nih hotel. Terus setelah melakukan administrasi dan check-in, bapak itu pun membantu aku membawa barang ke kamar. Aku dapat di kamar nomor 714 di lantai 7. Karena bapak tadi masih membereskan barang-barangku yang masih berserakan di lobi, aku dan suamiku pun memutuskan untuk pergi duluan, naik duluan ke kamar. Kami pun langsung berjalan ke lift, pencet tombol lift, dan kami pun mulai naik ke lantai 7. Sesampainya di lantai 7, lift pun terbuka. Ketika lift terbuka, aku seperti kayak salah ruangan ya. Karena memang langsung disambut sama lorong gelap, tapi masih ada sih pencahayaan, tapi sedikit. Dan juga lantainya ini tipe lantai yang menggunakan karpet, jadi tercium aroma bau apek, bau jarang dicuci, bau yang jarang terkena sinar matahari. Ruangan yang tidak pernah terkena sinar matahari, jarang dibersihkan, udah terbayang ya kayak mana baunya. Kayak itulah baunya. Terus aku pastiin lagi ini benar nggak di lantai 7, dan memang ternyata memang itu di lantai 7 ya. Aku pun langsung memutuskan untuk cari di mana lokasi kamarku. Setelah aku lihat tanda-tanda panahnya, aku pun langsung diarahkan ke arah kanan dan ke kamar 714. Aku masuk dong ke kamarnya, buka pintunya, terus aku dorong. Aku sangat kaget karena foto yang di aplikasi, yang dipampang, yang aku pesan ini jauh berbeda dengan aslinya. Dimana itu tuh meja TV-nya itu masih meja jadul, terus juga TV-nya masih bentuk TV tabung. Harusnya TV-nya tuh TV yang nempel ke dinding ya. Ini TV-nya yang masih TV tabung itu. Kalau digebuk baru hidup mungkin ya. Terus juga divan untuk tidurnya itu terlihat divan kuno, kasurnya juga kasur yang sudah melempem, agak melewat gitu kan. Dan warna alas kasurnya itu warna krim, bukan putih. Jadi seperti sudah lama digunakan, dan juga terdapat banyak bercak-bercak kuning, coklat, kayak udah nggak dicuci. Aku pun langsung menghela nafas, sepertinya aku sudah tertipu. Tidak sebanding dengan lobinya yang begitu mewah dan besar. Ini kamarnya itu mungkin kamar yang bagus, tapi ketika masanya mungkin di tahun 1990, 2000-an mungkin ini udah kamar udah mewah ya. Tapi kalau untuk di zaman sekarang ini tolonglah diganti spraynya. Dan aku pun langsung mengecek ke WC. Di WC-nya terdapat wastafel yang lumayan besar, panjang, dan juga kaca dinding yang lumayan besar. WC-nya juga lumayan besar. Ya kalau untuk WC-nya lumayan lah ya, lumayan bagus. Setelah barang kami diberes-beresin, kami pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu karena memang benar-benar capek di perjalanan jauh, mana bawa anak bayi kan. Akhirnya kami pun tertidur pulas sampai maghrib tiba. Perut sudah keroncongan. Kami memutuskan untuk bersih-bersih, mandi, dan mulai mencari makan, keliling-keliling melihat kota Jakarta yang sepi karena hari lebaran. Setelah kami sudah siap-siap, kami pun memutuskan untuk keluar kamar. Tapi ketika kami keluar kamar, kami sangat kaget melihat lorong hotel yang gelap banget. Lampunya remang-remang warna kuning. Hotelnya sepanjang lorongnya sepi, gelap, bau apek, dan tidak ada orang. Serta juga ini, aku kasih tahu BTW ya, liftnya yang bisa digunakan itu cuma 1. Lift yang ada 4, tapi yang bisa digunakan 1. Ya ampun, aku merinding. Kami pun langsung cepat-cepat lari ke lift dan menekan tombol lift untuk pergi ke lobby. Tapi waktu lift lagi jalan ke bawah, tiba-tiba lift terbuka di lantai 4. Di lantai 4 itu ternyata ruangan yang sama kayak kami, lorong panjang.
Tapi bangunan itu terlihat tidak ditempatin karena kursinya itu dibalik, kursi yang di depan liftnya itu dibalik, dan juga ada ember-ember cat yang masih berserakan. Bayangkan kalian kan, itu tidak ada manusia satupun. Aku yang panik karena sambil bawa anak bayi ya, takut kenapa-napa. Aku langsung pencet tombol yang penutup pintu lift itu berkali-kali sampai lift itu tertutup dan akhirnya kami sampai ke lobi. Sesampainya di lobi tidak ada orang satupun dan satpamnya juga nggak ada. Tidak berapa lama kami nunggu di lobi, akhirnya Grab kami pun sampai dan aku pun langsung tenang ketika pergi dari hotel. Aku sangat menyesali kenapa memilih hotel tanpa membaca review terlebih dahulu, karena ketika di perjalanan aku mau main HP, aku baca dong review hotel itu, ternyata sama yang kayak aku alamin. Bodohnya aku, kenapa waktu mesan aku nggak baca review dulu, langsung pencet-pencet aja nih. Di perjalanan aku pun berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ini cuma satu malam. Kalau mau pindah juga rasanya sayang ataupun ribet, mana membawa barang lumayan banyak. Setelah makan, setelah selesai jalan-jalan, kami pulang sekitar jam 11 malam ke hotel, dan anak kami pun sudah tertidur lelap ya, karena udah malam tertidur. Akhirnya masuk ke hotel itu sepi sekali, gelap, dan lampu, karena lampu sudah banyak dimatiin. Aku tidak bisa lagi berpikiran positif. Aku langsung lari masuk ke lift, langsung pencet lift, berdoa semoga di malam ini anak aku tidak diganggu, karena yang paling aku takutin kalau anak bayi aku diganggu. Akhirnya masuk ke lift, langsung ke lantai 7 tanpa berhenti di lantai lain. Alhamdulillah sih, langsung naik ke lantai 7 dan langsung aku lari masuk ke kamar. Malam itu anak sudah tidur, suami pun juga tipe-tipe orang yang kalau ketemu bantal langsung molor. Dan tapi aku adalah orang yang susah sekali tidur kalau di tempat baru, jadi butuh adaptasi yang lumayan lama sampai bisa tertidur pulas kalau tidak capek sekali. Akhirnya aku pun main-main HP terlebih dahulu, dimana anak sama suami aku tertidur. Tidak berapa lama aku dikagetkan oleh bunyi telepon di kamar mandi. Aku yang kaget, bunyi teleponnya kreng 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 kreng. Langsung masuk ke kamar mandi dan mengangkat telepon. Tapi dari seberang telepon tidak ada suara, cuman suara kresek-kresek gitu. Tapi memang ada bunyi kresek-kreseknya, kresek-kresek gitu. Halo, halo, ini siapa? Bilang. Karena tidak ada suara. Lama aku tunggu tapi tidak ada suara. Akhirnya aku matiin lagi teleponnya. Aku langsung jalan masuk ke kamar lagi dan langsung merebahkan diri di atas kasur. Tidak berapa lama telepon itu pun berbunyi lagi, kring 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 gitu kan. Aku yang masih penasaran pun meladeni si telepon itu, pun pergi ke WC. Aku angkat lagi teleponnya. Halo, halo. Aku pikirnya ini orang lobby ngabarkan sesuatu kan atau apa gitu. Tapi di telepon itu cuma suara kresek 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 kresek, tidak ada jawaban dari seberang sana. Akhirnya aku yang udah bete, aku matiin teleponnya dan aku pun langsung ke kasur lagi. Suami yang langsung bertanya, ngapa ya? Nggak tahu, telepon tuh bunyi terus. Diangkat tapi tidak yang ngomong. Ya udahlah, tidak usah diladenin lagi, kata telepon diain deh. Akhirnya matiin HP dan mulai tertidur. Tidak berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku dikagetkan oleh bunyi air yang di wastafel tiba-tiba keluar. Astagfirullah. Air di wastafel tuh langsung gitu. Kan bunyinya tuh langsung kedengeran ya. Aku yang kaget langsung berusaha untuk mematikan air di wastafel itu. Jadi aku bangun lagi dan aku matiin air di wastafel. Pikiran aku sudah apa ya, rasanya aku tidur di kamar yang gelap, ini lampu semuanya aku nyalain. Akhirnya aku pun langsung ke kamar lagi untuk tidur.
Tidak berapa lama setelah aku matiin air, airnya bunyi lagi. Ya Allah, aku merinding. Airnya bunyi lagi. Karena aku sudah kesal, aku pun berusaha untuk membangunkan suami aku dengan cara menyikutnya kan, yang matiin air di WC itu. Akhirnya suami aku yang bangun dan mematikan air di wastafel. Lumayan lama nih aku tunggu. Apa sih kerjaan dia di WC itu, lumayan lama. Terus tidak berapa lama si suami aku datang lagi ke arahku sambil berbisik, yang itu teleponnya udah kecolok, coloknya tuh sudah putus. Terus yang bunyi tadi apa ya? Colokan telepon itu ternyata tidak dicolok. Terus yang bunyi tadi apa ya? Itulah kata suamiku kan. Hah? Serius? Aku pun langsung bangun dari atas kasur dan berusaha untuk memastikan lagi nih, melihat lagi nih colokan teleponnya. Dan memang benar, ternyata kabel telepon itu ternyata sudah putus dan juga terdapat sarang laba-laba di bawah wastafel itu kan, yang dekat colokan. Bayangkan kalian, ternyata itu telepon sudah tidak bisa berfungsi lagi. Akhirnya pun kami keluar dari WC. Aku mengambil HP-ku dan menyetel murotal biar lebih tenang. Dan lihat nih, merinding semua. Dan benar saja, setelah menghidupkan murotal di malam itu, tidak terjadi kejadian aneh lagi. Alhamdulillah aku bisa tidur nyenyak karena pagi-pagi kami harus berangkat. Di pagi hari setelah terbangun dari tidur, kami pun langsung beres-beres bareng juga. Kami mandiin anak kami dulu, lalu langsung melanjutkan perjalanan. Setelah beres-beres barang yang koper-koper besar kami tinggal di kamar, kami memutuskan untuk meminta bantuan abang lobby lagi untuk mengambil barang-barang kami. Akhirnya kami turun ke bawah, ke lift, kami pergi ke front office-nya. Aku pencet lagi belnya. Alhamdulillah babang itu keluar sambil tersenyum. Tanpa basa-basi aku pun meminta check out dan membuka obrolan sambil bertanya tipis-tipis lah ya. Maaf bang, itu teleponnya udah lama nggak bisa berfungsi ya. Aku bilang, iya bu, kenapa? Katanya, tadi malam teleponnya bunyi 2 kali. Ah masa iya bu? Katanya, iya bang, ini tanya aja sama suamiku, soalnya suamiku juga dengar. Terus juga air di wastafel 2 kali loh hidup bang. Kalau boleh tahu, di sini malam tadi itu berapa orang ya pengunjungnya? Oh maaf, malam tadi cuman ibu pengunjungnya. Aku yang mendengar jawaban cuman ibu pengunjungnya. Kebayangkan kalian kan, ya Allah. Ternyata malam itu di hotel yang sebesar itu cuman kami cuman kami loh pengunjungnya. Astagfirullahaladzim. Pantes ya penghuninya itu langsung mereok. Setelah check out dan barang-barang kami dibantu turunin dan kami pergi dari hotel itu. Buat teman-teman aku yang di IG mungkin pernah melihat hotel ini karena di sini aku tidak berani spill, tapi teman-teman aku yang di IG pasti tahu nih hotel karena pernah aku waktu liburan tahun kemarin aku videoan nih hotel. Lumayan mewah lobbynya, tapi kamarnya nauzubillah. Itulah pengalaman mistis aku menginap di hotel horor.